Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih. Mari kita mengarahkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala kesempatan yang Kau berikan bagi kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah bagi kami semua, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Kamis 8 Januari 2026 tertulis dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika Yesus hadir di tengah-tengah persekutuan manusia pada waktu dia sampai di dunia ini, sebelum dia menyatakan yaitu keselamatannya melalui dirinya, melalui kayu salib, dia diberikan kesempatan untuk membacakan satu kitab para nabi di dalam ibadah orang Israel di tengah-tengah sinagoge. Maka ketika dia membukakan satu kitab yang namanya kitab Yesaya, maka dia membacakan satu kalimat yang mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, perkataan ini mengarahkan kepada diri Yesus sendiri, dan itu diwujud nyatakan ketika dia sungguh-sungguh menjadi juru selamat yang telah menyelamatkan manusia melalui kematiannya di kayu salib dan bangkit sebagai pertandanya bahwasan manusia telah memperoleh keselamatan penebusan dosa yang daripada Tuhan. Untuk itulah kebenaran ini menjadi satu Injil yang membebaskan hidup manusia, hidup kita. Karena di dalam Yesus Kristus kita telah dibebaskan dari maut atau dosa dan maut yang menghukum hidup manusia, sehingga manusia tidak memperoleh kesempatan ataupun pengharapan kepada kehidupan yang daripada Tuhan. Maka setelah Yesus Kristus mati di kayu salib, itu menjadikan kita hidup baru, di mana kita memperoleh kebebasan daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, hal ini harus kita percayai bahwa Tuhan telah membebaskan kita. Dan sungguh-sungguh kita menjadi orang yang bebas. Dalam arti karena kita dibebaskan dari dosa kematian itu, maka kita mau mempergunakan kebebasan dari Tuhan Yesus Kristus sebagai anugerah Tuhan yang dapat kita pergunakan menjadikan hidup kita memberitakan Injil yang dapat membebaskan bahwa Yesus telah membebaskan semua manusia dari ketakutan akan maut, dari kehidupan yang tidak mengalami satu pengharapan. Bahkan di dalam kehidupan kita melalui Yesus Kristus, kita dapat percaya bahwa Yesus membebaskan segala ikatan-ikatan maut atau ikatan-ikatan dosa atau si iblis yang dapat memperbudak hidup manusia. Saudara-saudara yang kekasih, hari inilah Yesus mengatakan, mari kita percaya bahwa Yesus telah membebaskan kita. Dan Yesus memberikan keselamatan dan kehidupan bagi kita. Dan itu sungguh-sungguh nyata ketika kita percaya dan sungguh-sungguh hidup menurut firman Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, bahwa kami telah dibebaskan oleh darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib. Oleh sebab itu mari Engkau masuk ke dalam hidup kami melalui kuasa Roh Kudus untuk memberikan iman bagi kami, untuk menghidupi yaitu anugerah keselamatan, pembebasan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami dapat melakukan suatu buah-buah perilaku sesuai yang dikehendaki oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.